Fraksi PKS merapatkan barisan usai interupsi anggotanya diabaikan pimpinan sidang Puan Maharani. PKS meminta Ketua DPR menghargai hak semua anggota Dewan. Rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI berubah menjadi panas usai interupsi anggota fraksi PKS Fahmi Alidrus diabaikan Puan. Kesal interupsinya diacukan Puan, Fahmi Alidrus mengeluarkan celotehan yang diduga menyerang personal Ketua DPR. Usai insiden tersebut, Ketua fraksi PDIP Utut Adianto mendatangi meja Fahmi Alidrus dan melancarkan keberatan. Menurut kubu PDI Perjuangan, Ketua DPR memiliki hak untuk menerima maupun menolak interupsi. Meski insiden interupsi yang diabaikan Puan telah selesai dengan permintaan maaf, fraksi PKS menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap anggota. Bukan dalam rangka juga baper, karena ada yang bilang katanya oposisi diem aja, cuman nyinyir di sosmed, tidak. Tetapi kita memang betul-betul menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang konstruktif, yang ingin membangun. Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebut, dalam setiap rapat paripurna, anggota diberi waktu untuk bicara paling lama 5 menit dan 7 menit bagi juru bicara. Hak tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebijaksanaan ketua rapat. Bersama kami sudah ada Fahmi Alidrus, anggota fraksi PKS yang interupsinya diabaikan, dan Dedi Yepristorus, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Ya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kabar baik. Saya ke Pak Fahmi dulu. Pak Fahmi sepertinya kesal sekali sampai kemudian mengeluarkan celetukan tadi. Bagaimana ceritanya Pak Fahmi? Ya, bukan kesal lah. Jadi itu kan situasi paripurna adalah situasi yang sangat berharga ya. Dan saya sudah mempersiapkan tuh bahan interupsi sejak 1-2 hari sebelumnya. Jadi sudah direncanakan, dan yang saya ingin interupsi atau isi dari interupsi itu sangat penting, sangat krusial. Itu sudah menjadi domain publik dan sudah cukup gaduh di luar. Apa itu? Terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, nomor 30 tahun 2021 yang baru kemarin nih. Itu kan sesuatu yang sangat penting, mendampingi isu ditetapkannya Panglima TNI untuk mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan interupsi itu adalah kita juga harus memperhatikan ancaman degradasi moral. Degradasi moral bangsa ini ada di depan mata kita. Ya. Dan ini terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Oke, Pak Fahmi tahu bahwa sudah diumumkan hari ini agendanya hanya pengesahan Panglima TNI? Ya jelas tahu lah, itu kan agenda. Ya. Interupsi itu kan bukan agenda. Interupsi itu kan hak setiap anggota dewan untuk menyampaikan pandangan, pendapat atau apapun yang jatahnya diberikan 5 menit. Dan ini udah sesuai lah dengan tatib. Oke. Biasalah itu kan. Meskipun isunya tidak sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh pimpinan sidang, boleh ya? Kan sudah sering juga kita dapatkan pengalaman di berbagai macam sidang paripurna, agenda apa, interupsi apa, itu biasalah. Itu kan kesempatan dari anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi dari konstituennya, dari rakyat yang diwakilinya. Baik. Dan inilah kesempatan emas, dan kebetulan pas saat ada isu atau agenda penetapan Panglima TNI. Dan menurut saya
ini adalah dua yang keping, berkaitan bukan dua gitu ya? keping. Nah, bukan, justru menurut saya dua hal yang sangat bagus untuk didampingkan. Satu ketahanan kedaulatan negara, satu ketahanan moral. Begitulah kira-kira. Oke, baik. Saya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, tanggapan PDIP tadi bahwa tidak boleh interupsi melenceng dari agenda yang sudah ditetapkan. Apakah seperti itu tatipnya? Ya, tentu seperti itu ya. Pertama, ini begini, seharusnya kan yang namanya paripurna ini dilakukan hari Rabu. Tetapi karena hal yang sangat mendesak, maka rapat BAMUS, rapat pimpinan menyatakan ini kita majukan menjadi tadi hari Senin, ya jam 10 pagi. Dan ini sudah kesepakatan semua pimpinan, seluruh fraksi bahwa kita dengan agenda tunggal. Bahwa semua anggota punya hak untuk bersuara, ya itu betul kita akui. Tapi bahwa pimpinan juga punya hak menentukan apakah menerima atau menolak juga ya. Itulah gunanya palu sidang. Ya, jadi itu juga harus dihargai dua aturan itu. Dan sepanjang sejarahnya di DPR memang seperti itu. Karena coba bayangkan Pak Fahmi menganggap ada isu yang penting dari dapilnya terkait Panglima TNI. 200 atau 300 orang yang tadi ikut dalam acara itu juga punya pikiran yang sama. Anda bisa bayangkan 300 orang kali 5 menit, kan bukan berarti yang lain tidak bicara, tidak menganggap ada yang penting dari dapilnya atau suara yang terkait dengan agenda itu. Tapi semua merasa bertanggung jawab menjaga agenda itu dan menganggap tadi yang sekedar pelaporan hasil dari Komisi 1 itu sebagai hal yang cukup bermartabat dan harus dijaga kewibawaan agendanya karena menyangkut Panglima TNI. Kalau soal penting Pak, saya juga punya banyak hal penting yang saya ingin sampaikan tadi misalnya di paripurna. Tapi karena saya menghormati ya agenda yang sudah ditetapkan bersama pimpinan DPR, lalu sudah disepakati dalam BAMUS dan rapat pimpinan, ya saya nunggu waktu yang lain. Masih ada paripurna berikutnya, masih ada komisi, masih ada fraksi, poksi dan sebagainya. Jadi acara tadi itu bukan satu-satunya tempat untuk anggota dewan menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Dari mana pimpinan? Karena bukan hanya Pak Fahmi loh yang punya pikiran. Bang Deddy. Yang punya pikiran bernas dari dapil untuk disampaikan ke rakyat, kita semua anggota punya. Bang Deddy, dari mana pimpinan sidang tahu? Tadi ya. Dari mana pimpinan sidang tahu bahwa interupsi yang akan disampaikan oleh Pak Fahmi tidak berkesesuaian dengan agenda Panglima TNI? Tidak. Loh, yang disepakati bahwa ini adalah agenda tunggal soal pelaporan dari Komisi 1 tentang hasil fit and proper Panglima TNI. Itu saja agendanya. Kalau dibuka kesempatan pada anggota dewan, saya kira nanti bukan hanya Pak Fahmi yang punya isu mau disampaikan, semua anggota dewan yang hadir juga merasa punya dong yang mau disampaikan, gitu loh. Itu. Nah, yang paling penting sebenarnya saya mau sampaikan ya, bahwa hal ini tadi kan sudah diselesaikan langsung di tempat. Pak Al-Muzamil sudah menyampaikan permohonan maaf, gitu ya. Itu menurut saya sudah selesai urusannya. Dan yang kita persoalkan itu tadi oleh Pak Ketua Fraksi PD Perjuangan, bukan soal interupsi-interupsian, karena itu sudah jelas dalam tatip. Tapi pernyataan sepintas ya yang menurut kita tidak menyalahi fatsun politik, menyalahi etika gitu, yang tidak ada hubungannya dengan proses tadi gitu loh. Itu sebenarnya yang membuat Ketua Fraksi PDI Perjuangan datang menyamperi. Itu ceritanya. Pak Fahmi, kenapa sampai keluar celetukan itu? Ya, saya pikir ini kan dinamika yang ada di paripurna, dan paripurna itu kan peristiwa politik lah ya, dan tentu kita paham peristiwa politik di paripurna ini bagian dari upaya kita menghidupkan iklim demokrasi. Jadi menurut saya wajar saja kalau setiap anggota dewan itu berupaya ingin menampilkan gagasan, ingin menyampaikan pendapat. Dan wajar pula kalau kemudian di sebelah sana itu juga melakukan berbagai upaya untuk mengimbanginya. Ini adalah satu hal yang biasa-biasa saja sih saya menanggapinya gitu. Nah, ketika kemudian interupsi saya
diabaikan lah gitu, atau itu tidak diberi kesempatan. Tentu sebagai wakil rakyat yang sudah menyiapkan segala halnya, yang memiliki juga keinginan, persepsi, harapan untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kami penting, kemudian pada saat itu tadi tidak tersampaikan, wajar pula lah ada kekecewaan. Ada kekecewaan yang kemudian Kekecewaan kita itu yang berujung kepada celetukan itu. Keluarlah ekspresi itu. Ekspresi itu ekspresi spontan, ekspresi kekecewaan. Tapi menurut saya itu sudah selesai lah. Itu sesuatu yang menurut saya biasa-biasa saja, dan itu pun juga sudah diselesaikan tadi di tempat. Jadi kembali ke persoalan yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu adalah ada konten yang ingin saya sampaikan, menurut saya justru akan lebih bagus diperdengarkan tadi di saat sidang paripurna, yaitu isu tentang Permendikbud nomor 30 yang tiba-tiba saja hadir padahal RUU TPKS-nya masih dalam pembahasan, masih mentah gitu. Tiba-tiba saja ada permen ini yang menurut saya media juga harus arif dan bijaksana, jangan pula kemudian menyeret-nyeret kepada pemberitaan yang menurut saya tidak terlalu penting. Itu sudah selesai tadi. Tapi bagi PDIP justru celetukan itu yang katanya membuat mereka mendatangi meja Pak Fahmi. Enggak, yang perlu diangkat, yang perlu dipersoalkan juga oleh berbagai pihak termasuk oleh media. Yang saya anggap tadi ancaman degradasi moral di depan mata kita. Itu yang barangkali perlu kita fokuskan. Adapun gimmick-gimmick ataupun tadi peristiwa-peristiwa itu sampingan lah, dan sudah selesai lah tadi. PKS dan PDIP tadi sudah selesai, nggak ada masalah. Gitu kan Bang Deddy ya? Gimana Bang Deddy? Ya, kita selalu besar hati, Pak. Dulu kita 10 tahun juga setiap kali mau interupsi selalu ditolak, kita nggak pernah bilang orang nggak cocok presiden. Ya udahlah, selesai lah itu. Tapi kan gini loh, Mas. Tadi kan Pak Fahmi Alaidrus kan sendiri mengatakan bahwa ini peristiwa politik. Dan bagi politisi tentu setiap peristiwa politik harus dikapitalisasi menjadi keuntungan politik. Dan Pak Fahmi tadi menganggap bahwa sidang paripurna itu adalah panggung untuk memperjuangkan yang namanya tadi yang dia pandang penting secara politik gitu. Dan itu sah saja gitu. Kita hargai. Dan juga pada saat yang sama tentu Pak Fahmi harus menghargai bahwa pimpinan itu punya hak yang legitimate berdasarkan aturan tatip juga untuk menerima atau menolak gitu. Jadi itu sah-sah saja kalau menurut saya, karena apa yang disampaikan oleh keresahan Pak Fahmi tadi tetap bisa diperjuangkan, disuarakan melalui agenda-agenda DPR berikutnya. Sebentar lagi juga kan ada paripurna, saya kira di sana juga masih ada kesempatan gitu. Tapi tolonglah tadi, karena ini menyangkut Panglima TNI, dan itu sudah kita sepakati di tingkat pimpinan semua bahwa agendanya tunggal tentang itu, ya tentu pimpinan berusaha untuk strict dengan itu. Karena di luar itu juga, karena ini tadinya paripurnanya juga diputuskan maju gitu ya, tentu banyak agenda lain yang mengikuti di DPR, tidak saja oleh Ibu Puan, tapi juga mungkin dengan Panglima terpilih dan yang lain. Jadi ini menyangkut kepentingan banyak orang juga gitu. Jadi ya oke lah, ini mungkin pembelajaran buat kita gitu ya. Karena kalau seperti dikatakan oleh Pak Fahmi tadi, setiap paripurna dengan agenda tunggal, semua orang jadi berhak melakukan interupsi dan menggunakan hak politiknya. Misalnya ini pelantikan presiden, kita sepakati agenda tunggal. Saya sebagai politisi menganggap nanti nih di masa depan ini harus disampaikan pada saat genting ini, ketika semua mata ada di sini. Lah kan bisa kacau juga, Pak. Nah, jadi ini yang kita harus hati-hati, hak kita dengan hak pimpinan ini semua kan ada aturannya gitu. Jadi kita fokusnya di sana saja. Ini pembelajaran bagi kita semua. Baik, Bang Deddy, Bang Fahmi, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Assalamualaikum. Tertimpa tanah longsor, 2 pekerja tewas terjepit. Kami segera kembali.